Kajian kita mulai dari tadi ya, kira-kira bisa ditarik sebuah kesimpulan apa Mas Tinus supaya ini benar-benar bisa membawa pencerahan bagi teman-teman semuanya, Mas. Jadi dari sekian saya ceritakan dari pertama sampai sekarang ini tadi, jadi proses awal pembentukan materi elemen semesta yang sifatnya makrokosmos dan mikrokosmos. Kalau makrokosmos itu kalau secara makrokosmos itu atau secara di dalam silsilah alam itu ya, setelah Nabi Sid itu terjadi pembentukan dua materi, yaitu dua partikel, yaitu non material dan material, Sang Yang Anwar atau Sang Yang Anwas. Itu jadi yang dinamakan Sid itu atom yang kalau di teori Big Bang itu ledakan yang berbentuk cahaya itu yang dinamakan Sang Yang Anwar. Dan pencahayaan itu menimbulkan pecahnya materi, terbentuknya planet-planet, bintang, meteor, kan itu materi awalnya seperti itu. Tapi kalau secara mikrokosmos, yaitu tadi yang namanya cahaya itu adalah aura, jiwa, yang dinamakan jiwa. Jadi setelah itu ada perbentukan ion, kan itu. Setelah saya bentukan ion itu yang sifatnya non materi. Kalau yang secara materinya itu adalah darah, roh itu Mas. Iya. Kehilangan itu mati. Nah, makanya kan ketika kita di tempat malam pakai kain sabit itu tertangkap oks, nah itu roh ion. Terus kalau raga ya materinya, kalau non materinya ya itu sukma, gitu. Jadi memang ada berkebalikan, dua ini saling berkesinambungan, saling melengkapi. Jadi ini kembali pada alasan kenapa saya menjelaskan dari pertama manusia dan alam diciptakan sampai terbentuknya gunung-gunung, sampai terbentuknya makhluk hidup, dari manusia purba hingga sampai kita sekarang itu. Jadi secara manusiawi keadaan itu leluhur semuanya, ya leluhurnya bumi, ya leluhurnya tidak hanya manusia, ya leluhurnya bintang dan semuanya. Kalau leluhur kita secara manusia itu manusia purba. Itu fakta, bukan mitos, karena bukti penelitiannya juga sudah ada. Makanya itulah yang makanya di manusia purba atau fosil-fosil purba banyak ditemukan di 3 daerah itu. Yang paling banyak adalah Sangiran di pesisir gunung, kaki Gunung Lawu, terus Wajah Kencis di Tulungagung di kaki Gunung Wilis, dan Penanggungan yaitu Mojokerto, PT Kantoprus Mojokertensis yang ada di Penanggungan. Nah itu dari 3 gunung itu sampai sekarang nggak ada masalah, 1 juta aman-aman aja. Ketika dilihat tempat lain banyak bencana, kok aman-aman aja. Betul, termasuk corona juga begitu Mas. Iya ya. Logis kan gitu. Jadi itulah fungsinya spiritual. Kalau kita sudah memahami tingkat partikel itu, mempelajari tentang kelembutan partikel-partikel alam semesta yang sifatnya non-material. Kalau secara materi kan benda kita terlihat gitu loh. Kalau non-material itu sangat susah sekali. Dan itu makanya fungsinya Sang Yang Nurasa itu kan rasa. Dan gitu, makanya Sang Yang Nur Cahya itu kan ya
cahaya itu tadi, jiwa itu. Jiwa melahirkan sang yang nur rasa. Akhirnya kita punya indera perasa penciuman itu karena punya rasa. Ion. Itu makanya dolanan HP iso ngrasake kandel titis kan karena kita ada ion-ion tadi. Nah, ion-ion tadi terdapat senyawa. Senyawa itu membentuk zat cair, zat padas, tak padat, zat gas, zat api. Nah, itu darah itu. Iya, gue denger orang. Jadi aku lihat di bahasan fisika ini nggak paham. Ion nih. Jadi besok itu di peradaban baru itu orang sudah supernatural. Jadi penggunaan pemahaman partikel sudah tingkat partikel elemen. Jadi yang sekarang masih belum terbebas dengan imajinasi pikir, tapi besok itu sudah lepas dari imajinasi pikiran. Dan barangkali dulu kita kenal sebagai sesuatu hal yang gaib dan irasional, nanti semuanya bisa dinyatakan, bisa dilogikakan dengan sang yang rasa kita, nur rasa. Ya betul. Makanya dibilang nur, cahaya. Oke. Nah itu makanya dengan semua penjelasan ini dari saya kembalikan, kita harus mempunyai, jangan lepas dari otak dan hati kita tentang kasih sayang. Itu yang menyelamatkan kita. Itu secara non materi itu adalah kasih sayang. Tapi secara materi itu antara proton dan neutron itu harus kondisi kapasitasnya sama 50% antara nafsu dan ego itu harus 50% dan akhirnya dari 50% dan 50% ini antara proton dan neutron sama muatannya sama, kekuatan muatan yang tarik menarik, akhirnya timbul kekuatan neutron. Neutron itu sifatnya netral itu damai murni, jadi ada keseimbangan. Makanya titik temunya yang tengah. Apapun yang di kelebihan juga tidak baik, kekurangan pun juga tidak baik. Makanya fungsinya saya memberi jadi aku memberitahu soal kejadian gini, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi kan gitu. Jadi tidak meramal tapi nggak ada solusinya kan kasihan kan itu yang mendengarkan. Jadi ibaratnya ya seperti yang saya bilang itu, di sana jalannya liku-liku banyak, jalan yang tanjakannya tinggi, nanti kalau ke sana harus persentase satu aja. Nah, entah itu benar atau tidak, pakai persentase satu pasti aman. Aman. Gitu. Tapi kalau sudah dibilang itu nggak percaya, ternyata benar. Ya jadi mulai sekarang harus menimbulkan rasa walas asih itu. Kita mengkampanyekan walas asih, sifat-sifat walas asih itu kepada banyak orang yang masih ada. Dan yang penting lagi tebaran kasih sayang. Jadi orang harus berguna bagi alam. Yang penting hindari sifat adikan, adikun, adiguno. Makanya itu di dalam Jawa kan juga apa jenis lebur dening pangastuti loh, yang namanya itu surut dirut jaya nirat lebur dening pangastuti. Jadi keburukan itu akan hancur dengan sifat asih, sifat kasih, yang itu sifat baik. Makanya segala kejahatan ini akan hancur dengan kasih. Mungkin ini dari sekian ini saya simpulkan bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya. Jadi nanti kalau mendengarkan video ini harus, karena semuanya sudah tak urutkan, jadi ya dari belakang sampai ke depan itu berkaitan. Jadi nanti tidak terjadi kesalahpahaman, supaya pemahamannya tidak setengah-setengah, tidak parsial ya, supaya utuh ya Mas ya. Karena sifatnya saya urutkan dari pertama sampai sekarang. Jadi nanti semoga aja bermanfaat dan semua itu kembali pada pribadi masing-masing, nggak ada perasaan, karena segala sesuatunya tergantung pada diri kita sendiri, bukan yang orang lain kan itu.
Nah, ada kedamaian. Oke, Kuncinya di situ. Justinus, terima kasih banyak atas pemaparannya 3 jam lebih. Insya Allah ini akan benar-benar membawa Nggak terasa ya? kemaslahatan dan sesama ya. Oke, sehat selalu ya Mas Tinus. Ya, sama-sama. Banyak. Saya selalu diberi rahayu selamat. Amin. 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 Ayu. Rahayu.